ada persepsi bahwa ijab kabul itu harus jelas, harus tegas, dan yang terakhir adalah dalam satu tarikan nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wildan Kurniawan di channel favorit kita semua, Penghulu Wildan. Di video kemarin saya sudah bahas tentang profesi penghulu. Saya bahas secara singkat di sana tentang siapa penghulu dan apa saja tugas kewenangannya di masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya mau bahas selanjutnya, yaitu tentang ijab kabul. Baik, perlu teman-teman pahami bahwa seperti yang sudah tertuang dalam kompilasi hukum Islam ataupun Undang-Undang Perkawinan nomor 74, bahwa rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adalah adanya calon pengantin laki-laki, adanya calon pengantin perempuan, kemudian ada wali nikah, 2 orang saksi, dan yang terakhir adalah ijab kabul. Dari kelima rukun ini, yang paling terakhir itu terpenuhinya adalah ijab dan kabul, karena ketika pengantin laki-laki sudah ada, pengantin perempuan sudah ada, wali nikah sudah hadir, kemudian 2 orang saksi juga sudah berada di tempat pelaminan atau di meja akad, tempat akad, maka acara terakhirnya adalah prosesi ijab dan kabul. Pernah suatu ketika saya menemukan pengantin yang kabulnya itu atau jawaban dari ijabnya itu sampai 3 kali salah terus. Karena apa? Karena dia dalam kondisi tegang, tidak rileks, ketika itu banyak orang, dan ya sudah, rasa-rasanya itu pernikahannya mau batal. Kenapa kemudian pengantin laki-laki itu merasakan kegugupan yang luar biasa? Karena di masyarakat kita ada persepsi bahwa ijab kabul itu harus jelas, harus tegas, dan yang terakhir adalah dalam satu tarikan nafas. Nah, itu yang terkadang menjadi momok di masyarakat kita, bahwa ketika kita mengucapkan ijab kabul atau kabul menjawab dari ijab tersebut yang disampaikan oleh wali, itu tidak boleh ada terpotong, bahkan 1 napas saja. Nah, kira-kira bagaimana kita memandang hal demikian? Menurut para ulama, terkait dengan sah tidaknya ijab kabul yang dilakukan itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah bahwa tidak ada pembatasan atau penangguhan dalam lafal ijabnya. Semisal, aku nikahkan dan aku kawinkan putri perempuan saya kepadamu dalam waktu 2 tahun. Nah, hal demikian adalah salah satu contoh lafal ijab yang salah atau batal karena di sana ada penangguhan. Kalau dalam konteks Islam, nah, yang demikian disebut dengan nikah mut'ah atau kawin kontrak. Kemudian yang kedua, itu ada lafal saya nikahkan atau saya kawinkan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah adanya kesinambungan antara lafal ijab dan lafal kabul. Dalam hal kaitannya ijab kabul, sebetulnya Kementerian Agama Republik Indonesia sudah memiliki contoh yang bisa digunakan bagi orang-orang atau bagi para pengantin dan wali nikah yang akan melaksanakan pernikahan. Bunyinya adalah saya nikahkan dan saya kawinkan putri kandung saya, Fulanah, kepada engkau dengan mas kawin, misal 1 juta rupiah dibayar tunai. Kemudian pihak laki-lakinya menjawab, mempelai laki-laki menjawab, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti bapak siapa dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu adalah salah satu contoh yang sudah diberikan oleh Kemenak yang menjadi acuan bagi para petugas untuk pelaksanaan di lapangan. Satu tarikan napas itu adalah bentuk kehati-hatian dari para ulama kaitannya dengan ijab kabul yang diucapkan oleh wali dan calon pengantin laki-laki. Karena apa? Karena namanya lafal ijab kabul itu tidak boleh diselingi dengan lafal yang lain.
Jadi setelah dibayar tunai itu harus langsung disambung dengan kalimat saya terima. Tidak perlu pakai bismillahirrahmanirrahim, tidak perlu pakai sholawat, tidak perlu menggunakan kata yang lainnya. Nah, terkait dengan kemudian dia ambil nafas dulu atau seperti apa, itu tidak masalah. Proses ijab qabul itu memang sakral, tapi tidak perlu dipandang sebagai satu hal yang begitu menegangkan atau mengerikan yang ketika ada satu atau sedikit, misal tadi satu tarikan napas tidak sesuai itu harus diulang-ulang berkali-kali yang membuat mindset dalam diri kita sendiri itu sudah ketakutan dari awal. Jadi sebetulnya proses ini sangat rileks ketika kita melaksanakannya dengan tenang. Proses ini sangat mudah begitu ketika kita melaksanakannya dengan tenang dan tentu saja dengan ilmu yang sudah kita miliki. Berpikir bahwa ini adalah momok yang sulit, cukup lakukan 3 hal saja. Yang pertama, bahwa ijab qabul itu harus disampaikan tanpa penangguhan. Kemudian yang kedua, harus ada lafal nikah atau kawinnya. Kemudian yang ketiga, dilaksanakan secara bersambung. Ya, setelah dibayar tunai, langsung disebut saya terima nikah dan kawinnya. Begitu. Sahabat Sakinah, pembahasan ijab qabul dalam satu tarikan napas saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menonton, dan kita akan ketemu lagi di pembahasan terkait dengan pernikahan atau kepemuluan selanjutnya. Terima kasih. Salam Sakinah.